Selamat pagi saudara-saudara. Kiranya damai sejahtera dari Allah memenuhi hati kita semua. Di hari Kamis 9 Februari 2023, kita siapkan hati kita sebagai wadah tempat Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Renungan hari ini berjudul Gadol dan Shalom. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam ayat yang kita baca tadi, Hagai berkata bahwa bait suci yang kedua yang akan selesai dibangun nanti, kemegahannya akan mengalahkan kemegahan bangunan yang semula. Kata kemegahannya ini dalam bahasa Ibrani ditulis Gadol, yang menjelaskan bahwa bait suci ini akan dibangun lebih besar, tinggi, panjang, keras, kuat, dan hal lainnya yang dapat dibanggakan. Orang-orang yang melihat bangunan itu nantinya akan tercengang dan takjub. Bangunan ini selain dapat digunakan untuk beribadah sebagai fungsi utamanya, juga dapat dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Inilah janji Tuhan melalui Hagai di tengah kelesuan rohani bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda pun nantinya dapat menceritakan segala usaha dan kerja keras mereka dalam rangka membangun kembali bait suci itu kepada anak cucu mereka di kemudian hari, karena mereka mengambil bagian saat pembangunan bait suci itu berlangsung. Tetapi jika yang diceritakan hanya kemegahannya saja, maka fokusnya hanya kepada bangunan fisik. Berarti yang dibanggakan adalah hal-hal yang hanya bisa dilihat mata, padahal ada yang lebih penting daripada hanya sekedar yang terlihat itu, yakni hal yang tidak nampak. Dalam ayat yang sudah kita baca, juga ditulis bahwa Tuhan akan memberi damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani, kata damai sejahtera ditulis shalom. Shalom ini mengandung makna aman, baik, bahagia, ramah, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, serta kedamaian. Penekanan kata shalom bukan pada hal-hal yang berkaitan dengan materi, tetapi kepada keadaan baik yang bisa kita rasakan. Jadi, bangunan yang megah itu pun harus diisi oleh suasana yang baik juga. Percuma saja kalau bait suci itu hanya dibanggakan dari kemegahan bangunan fisiknya saja, tetapi tidak ada shalom di dalamnya. Justru bangunan itu akan semakin wah jika suasananya juga wah. Secara alami, setiap manusia memang lebih memikirkan hal yang nampak, sehingga melupakan hal-hal yang tidak nampak dalam hal apapun juga. Sebenarnya memperhatikan hal-hal yang nampak itu tidak salah. Misalkan memperhatikan penampilan fisik dengan memotong rambut supaya tampak lebih segar, berdandan untuk nampak lebih cantik, menghias bangunan supaya kelihatan lebih bagus, dan sebagainya. Tetapi ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu memperhatikan hal-hal yang tidak tampak. Misalkan memperbaiki karakter yang buruk, membuang sifat egosentris, bertutur kata yang sopan, yang santun, membawa suasana damai ke dalam lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bernaung dalam satu gereja yang sudah memiliki bangunan tetap, maka bersyukurlah untuk hal tersebut. Terlebih lagi jika bangunan gereja itu megah. Tetapi jangan pernah lupa untuk mengisi gereja itu dengan damai sejahtera atau shalom, sehingga gereja tersebut membawa kedamaian bagi jemaat dan nama Tuhan dimuliakan.
Tentunya semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan menuntut orang lain yang melakukan terlebih dahulu. Jangan menuntut pemimpin-pemimpin gereja melakukannya, tetapi setiap anggota jemaat di gereja itu harus memiliki tanggung jawab untuk mengisi suasana gereja itu dengan damai sejahtera. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi pembawa damai? Kalau kita baca dalam surat Roma pasal 15 ayat 33, demikian bunyinya, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Allah itulah sumber damai sejahtera. Jadi kalau Allah berada dalam hidup kita dan menguasai seluruh hidup kita, maka kita menjadi pribadi pembawa damai sejahtera. Jika kita menemukan ada seseorang Kristen yang tidak pernah mengalami damai sejahtera, sehingga dia tidak bisa membawa damai sejahtera dimanapun dia berada, itu karena tidak memiliki hubungan yang dekat dengan sumber damai sejahtera. Berarti kehidupannya tidak dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh diri sendiri, oleh egonya atau keakuannya. Maka jelas damai sejahtera itu tidak berdiam di dalam hidupnya. Karena itu marilah saudara-saudara kita perhatikan. Kita jaga hati kita, hidup kita dengan baik. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Sehingga walaupun situasi dan kondisi secara mendadak menyakiti, melukai hati kita, tapi kita tetap bisa tenang dan tetap berada di dalam kendali kuasa Tuhan, sehingga damai sejahtera itu tidak hilang dari diri kita. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan, walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi Allah, sumber damai sejahtera itu adalah Allah yang hidup dan Dia berada di mana-mana tempat. Dia maha hadir. Itu sebabnya bila kita mengalami sesuatu yang melukai hati kita, baiklah segera kita berseru kepada Tuhan supaya damai sejahtera kita tidak hilang, namun semakin kuat karena ada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah sumber damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pagi hari ini karena Engkau sudah mengajari kami agar kami menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami dibutuhkan oleh dunia yang sudah kehilangan damai sejahtera. Karena itu biarlah Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kepada kami bahwa bila kami rindu menjadi pembawa damai sejahtera, maka kami harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan Tuhan sumber damai sejahtera harus menguasai sepenuhnya seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami, supaya dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, dengan siapapun kami bertemu, di situ damai sejahtera Allah turun. Sebab Engkau sumber damai sejahtera adalah Raja dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita hanya membanggakan kemegahan rumah Tuhan, itu artinya kita sedang mengoyakkan kedamaian dalam rumah Tuhan. Selamat bekerja saudara-saudara, milikilah kehidupan yang dikuasai oleh Allah sumber damai sejahtera, sehingga sepanjang hari, bahkan setiap detik dalam hidup kita, kita menjadi pembawa-pembawa damai bagi mereka yang membutuhkan damai itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.